Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Nah, Wadai jilid 2. Kalau kitab yang model satu cetak 3 jilid halaman 98. Kalau kitab adik halaman berapa? Halaman 7. Ya, ya. Anwa'ul bina. Udah ketemu, Bang? Itu latihan itu lewat sebelah sono, halaman 10. Nah, ada beda. Ah, halaman 10. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul bina'i. Macam-macam bina. Ini bina ternyata macam-macam. Ini bina di sini bukan hanya isim. Nah, kemarin kan kita udah tahu tuh isim mabni, fi'il mabni kan? Ini bina secara umum. Anwa'ul bina macam-macam bina. Bina secara umum. Fi'il ada yang dibina kemana? Isim juga ada yang dibina, huruf juga ada yang dibina. Bahkan semua huruf itu mabni semua. Cuma di sini mau dilihat binanya bina apa. Nah itu. Al-amsilatu. Hadhil amsilatu ini adalah beberapa contoh. Beberapa contoh. 3 contoh pertama dulu. Satu, dua, tiga. Kam jawadan fil maidani. Kam jawadan. Bermula berapa? Bermula berapa? Apanya yang berapa? Jawadan kuda. Bermula berapa nisbah kuda? Nisbah boleh atau apa ia juga boleh. Jawadan tamnya. Kam jawadan. Bermula berapa? Apanya yang berapa? Kuda itu fil maidani di lapangan. Itu makna dulu. Bikam ishtaraita sa'ataka. Dengan harga berapa? Ishtaraita engkau telah membeli sa'ataka akan jam tanganmu. Kam ta'uddu. Kam wa'ada ta'idu. Kam ta'idu wala tafi. Akan berapa? Ta'idu engkau berjanji. Wala tafi dan engkau tidak menunaikannya. Perhatikan. Satu, dua, tiga. Ada 3 kam. Kam pertama jadi mubtada. Tetap sukun. Kam kedua ada huruf jar. Bikam. Tetap sukun. Kam ketiga, di sini jadi maf'ul nih. Nanti kita i'rab, tetap sukun. Ini beliau pengen menjelaskan bahkan bahwa kam ini dia isim yang mabni ala sukun. Dalam kondisi apapun dia tetap sukun. Namanya dia mabni di atas sukun karena dia tidak dirubah oleh amel apapun. Status dia mau jadi mubtada, mau jadi khobar, mau jadi apapun dia tetap sukun. Berarti dia mabni di atas sukun. Cuma dulu kita udah pernah belajar isim mabni ada berapa? Ada 6. Ini tinggal kita pilih salah satu dari 6. Kam. Kam itu isim apa? Isim istifham. Jadi isim istifham memang salah satu isim yang mabni. Cuma isim istifham itu macam-macam. Ada yang mabni ala sukun seperti kam. Ada yang mabni di atas fathah. Aina. Aina isim istifham juga. Aina baituk. Ya kan? Nah, min aina ji'ta. Dari mana engkau datang? Mabni di atas fathah. Kaifa isim istifham juga. Mabni di atas fathah juga. Yang penting isim istifham mabni. Mabni kemana? Kita lihat huruf akhirnya berapa. Kalau udah ketahuan huruf akhir baru ketahuan binanya. Jadi cara i'rabnya ini begini. Kam jawadan. Kam isim istifham. Mabni ala sukun. Pada ma'rafa mubtada. Mubtada dia. Kalau masih ingat dulu, ada beberapa isim nakirah, ada beberapa isim yang perlu kepada tamyiz. Angka 11 sampai 99 perlu kepada tamyiz. Kam juga perlu kepada tamyiz. Ka'ayin perlu kepada tamyiz. Kaza perlu kepada tamyiz di sebagian tempat. Nah, ini kam. Kam isim istifham mabni ala sukun pada ma'rafa mubtada. Jawadan tamyiz. Tamyiz mansub tanda nasab fathah. Fi huruf jar, maidani majrur bi fi tanda jar kasrah. Ini bukan isim tasniyah, maidan memang begini. Maidani majrur bi fi tanda jar jar majrur muta'allaq kepada madhu khabar kam. Bermula berapa kuda itu di dalam lapangan? Ada berapa kuda di lapangan? Kam jadi mubtada tetap sukun. Kita sebut pada mahal rofa karena mubtada ke isim marfu. Nah, ada. Sekarang bikam. Ini kam masuk huruf jar nih. Bikam istaroita. Pada dasarnya kam ini sukun. Cuma di sini karena kam sukun, istaroita hamzah ini hamzah wasal namanya. Nggak ada harokatnya. Jadi kalau ketemu 2 sukun, untuk takhalus, untuk lepas kasih harokat kasrah kan.
Makanya kita baca bikamish. Ya, bikamish, itu nggak apa-apa. Asalnya tetap bikam. Bikam ishtaraita. Dengan harga berapa engkau telah membeli akan jam tanganmu. Bi huruf jar. Kam isim istifham mabni ala sukun. Pada mahal jar majrur bibi tetap. Pada mahal jar majrur bibi. Jadi kalau isim mabni pada mahal, pada mahal. Pada mahal jar majrur bibi. Ishtaraita fi'il dan fa'il. Ishtara fi'il madhi. Ta dhamir mutasil mabni ala fathah pada mahal nasab maf'ul pada mahal rafa fa'il. Ishtaraita engkau beli. Sa'ata maf'ul bih. Maf'ul bih mansub dan nasab fathah mudhaf sa'ata kaf dhamir mutasil mabni ala sa'ataka mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih ya. Nah, bikam ishtaraita sa'atak dengan harga berapa engkau telah membeli akan jam. Jadi kam isim mabni walaupun ada bi tetap kam. Kam ta'idu wa ada ya'idu kam ta'idu akan berapa? Ini kam ini maf'ul aja. Kam ta'idu akan berapa sering engkau berjanji wala tafi dan engkau tidak menunaikan. Janji doang, enggak pernah menunaikan janji. Cara i'rabnya kam isim istifham mabni ala sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Maf'ul ta'idu muqaddam. Nah, kam isim istifham mabni ala sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Jadi walaupun jadi maf'ul tetap kam. Ta'idu fi'il dan fa'il. Ta'idu fi'il mudhari' marfu. Limaza marfu? Kenapa marfu? Enggak ada amil nasi amil jazim dan rafa'nya toh mah wa ada ya'idu bina misal. Wa ada ya'idu. Hilang wawnya. Mestinya wa ada yau'idu kan? Wa ada ya'idu wajaba yajibu. Saraf. Ta'idu fi'il mudhari' marfu dan rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya anda. Kam anta ta'idu. Akan berapa banyak engkau telah bukan engkau berjanji. Wa ataf la la nafi tafi fi'il mudhari' marfu dan rafa' dhammah takdir karena mu'tal. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anda. Dah. Nah, itu pelajarannya di sini kam doang. Lanjut. Contoh kelima dan keenam dua. Oh, 4, 5, 6. I'tadalal jauh. Kenapa ada tanda tanya? Oh, berarti gini, ada hamzah ini di takdir. I'tadalal jauh. Apakah normal lah oleh cuaca? Ya. I'tadalal jauh, biasa orang Arab nih, suka buang hamzah. Ya. Kayak gitu, kita nanya gini. Kita punya adik ini, makan. Kita maunya udah kita buang kan? Mau makan nggak? Tapi dia paham makan. Ya, dari cara kita berbicara udah tahu itu pertanyaan. Maka walaupun tanda kata tanyanya kita buang, ya kan? Mestinya apakah kamu mau makan? Itu kan terlalu formal kan? Kayak buku undang-undang. Ini juga begitu. Ya, tadalal jauh. Tapi kondisi dia memang sedang bertanya, apakah normal lah oleh udara? Jadi ada hamzah istifham nggak ditulis. Di sini beliau mau bilang ya tadalah. Contoh kedua dulu. Hal ya tadalal jauh. Apakah normal lah oleh cuaca? Jauh cuaca udara. Al jauh kadi i'tadala. Bermula cuaca itu normal, iya. Perhatikan. I'tadala dalam tiga contoh ini. Baik dia berada di awal, di tengah, di akhir, nggak pengaruh. Tetap i'tadala. Beliau pengen bilang fi'il madhi itu mabni di atas fathah. Jurumnya. Fal madhi maftuhul akhir abada. Fi'il madhi itu selalu fathah akhir. Udah gitu aja. Cara i'rabnya i'tadala fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Al jauh fa'ilnya. Fa'il marfu dan rafa' dhammah. Hal huruf istifham. Hal huruf mabni apa mu'rab? Mabni. Setiap huruf semuanya mabni di atas sukun. Ini harokat takhalu. Asalnya hal i'tadala. Hal i'tadala. Ya. Hal huruf istifham mabni di atas sukun. I'tadala fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Jauh fa'ilnya. Fa'il i'tadala marfu' dan rafa' dhammah. Al jauh mubtada. Marfu' bil ibtida. Tanda rafa' dhammah. Qad huruf apa? Kalau masuk pada fi'il madhi namanya apa? Qad qad sin sofa ta'id ta'nis sakinah. Qad kalau masuk fi'il madhi apa namanya, Pak? Huruf apa? Qad huruf apa? Ya, tanda fi'il. Enggak ada namanya. Enggak ingat. Qad tanda fi'il benar. Tahke huruf tahke biasanya. Bermakna sungguh. Kalau masuk pada fi'il madhi kita sebut huruf tahke.
Nah, kan? Kan huruf tahqiq mabni di atas sukun. I'tadalah fi'il madhi mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Jumlah i'tadalah. Jumlah kadi i'tadalah. Fi'il fa'il pada maharafa khabar jauh. Al jauh kadi i'tadalah. Bermula udara itu sungguh telah normal iya. Nah, dah. Sekarang apa lagi? Contoh 7, 8, 9. Ini contoh haisu nih. Kif haisu anta. Kif haisu anta. Sir ila haisu syi'ta. Tuqimu haisu yatibul hawa'u. Kif. Berhentilah kamu. Haisu anta. Haisu anta. Di mana tempat bermula kamu itu yang berada. Nah, ini ribetnya urusan. Kif haisu anta. Berdirilah kamu haisu. Di mana tempat bermula kamu itu yang berada. Asalnya kif haisu anta maujudun. Sir ila haisu syi'ta. Berjalanlah kamu kepada tempat syi'ta yang kau suka. Haisu, tarah makan. Tempat. Tukimu haisu. Engkau menetap haisu. Di mana tempat. Yatibul hawa. Baguslah oleh udara. Ya. Beliau pengen bilang di sini haisu. Haisu itu isim mabni. Mau jadi apapun dia tetap haisu. Cuma dia haisu mesti jadi mudhaf. Dimanapun berada dia mesti jadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya mesti jumlah, Bang. Mudhaf ilaihnya mesti jumlah. Bisa jumlah mubtada khobar, bisa jumlah fi'il dan fa'il. Tapi mudhaf ilaihnya selalu jumlah. Perhatikan. Kif fi'il amar. Waqafa yakifu kif. Kif fi'il amar. Mabni ala sukun. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya anta. Kif anta. Berhentilah kamu. Haisu. Pada tempat. Haisu di sini darah makan. Mabni alat dhammah pada mahal nasab. Makanya kita artikan berdirilah kamu pada tempat. Tadi kan haisu mesti jadi mudhaf. Haisu mudhaf. Haisu mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Kita sebut darah makan. Mudhaf haisu jumlah sesudahnya mudhaf ilaih. Ini anta. Anta kan bukan jumlah. Satu kata doang kan. Makanya mesti anta ini jadi mubtada. Khobarnya kita buang. Biar ada jumlah. Haisu anta maujudun. Anta dhamir munfasil. Mabni di atas fathah. Pada mahrafa mubtada. Maujudun khobar. Khobarnya mahdhuf. Anta maujudun. Bermula mubtada dan khobar pada mahal jar mudhaf ilaih haisu. Haisu mudhaf ilaih, anta bersama khobarnya pada mahal jar mudhaf haisu, anta bersama khobarnya pada mahal jar jadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya jumlah. Ya, ini nggak paham juga nggak apa-apa. Yang penting haisu isim mabni menunjukkan kepada tempat. Dia mesti jadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya mesti jumlah. Nah, itu aja yang perlu diingat ya. Haisu mudhaf ilaihnya mesti jumlah. Sir ila haisu syi'ta. Berjalanlah kamu kepada tempat yang kamu suka. Sir fi'il amar. Saro yasiru sir. Ba'a yabi'u bi. Qala yaqulu kul. Nah, kan? Kul. Ajwaf. Saro yasiru sir. Berjalanlah kamu ila haisu kepada tempat. Sir fi'il amar mabni ala sukun. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya anta. Ila huruf jar. Mabni apa murab? Mabni. Ila huruf jar mabni di atas sukun. Haisu. Isim mabni di atas dhammah. Pada mahal jar majrur bi ila. Berjalanlah kamu kepada tempat. Mudhaf haisu. Syi'ta. Fi'il dan fa'il. Pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah tadi kan? Benar kan? Syi'ta, fi'il dan fa'il. Jumlah kan? Jadi mudhaf haisu. Syi'ta mudhaf ilaih. Jumlahnya mudhaf ilaih. Selalu di depan haisu itu mesti ada jumlah. Tuqimu haisu yatibul hawa. Engkau menetap pada tempat yang bagus oleh udara. Tuqimu fi'il mudhari' marfu. Karena nggak ada amil nasi amil jazim. Tanda rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir wajib. Takdirnya anta. Haisu. Ya. Isim mabni di atas dhammah. Pada mahal nasab darah makan. Pada mahal nasab maf'ul fi juga boleh. Tuqimu haisu. Engkau menetap pada tempat. Yatibul hawa'u. Yatibu fi'il mudhari' marfu. Tanda rafa' dhammah. Al hawa'u fa'il yatibu. Jumlah yatibul hawa fi'il dan fa'il pada mahal jar jadi mudhaf ilaih haisu. Haisu mudhaf yatibul hawa mudhaf ilaih kan? Nah itu.
Biasanya mudhaf ilaih kan mufrad. Babul af'ali, mudhaf babul af'ali, mudhaf pilih satu kata kan. Nah, ini beda. Kalau haisu mudhaf ilaihnya mesti jumlah, sama seperti idza. Dah. Ini beliau pengen bilang di sini haisu, mabni di atas thamah. Ada yang isim mabni ala sukun seperti kam kam kam. Ada yang mabni di atas fathah seperti fi'il madhi, i'tadala. Ada yang isim mabni di atas dhammah seperti haisu haisu haisu. Satu lagi. Ini ada yang isim mabni di atas kasrah. Kana amsi syadidal harri. Adalah kemarin itu sangat panas. Kana amsi adalah kemarin itu sangat panas. Zurtul ahrama amsi. Aku menziarahi akan ahram. Apa arti ahram? Paramida. Paramida. Zurtul ahrama. Aku mengunjungi akan paramida amsi pada hari kemarin. Zahabtu amsi. Aku pergi pada kemarin sore. Ilal qal'ati. Ke qal'ah. Nggak tahu qal'ah apa. Ya, nanti kita cari. Ke qal'ah. Itu aja. Di sini beliau pengen bilang amsi. Amsi isim mabni di atas kasrah. Jadi apapun dia. Karena apa karena? Fi'il madhi apa? Apa nama kana? Kana amsa aswaha apa namanya? Ya ada namanya. Fi'il madhi apa namanya? Fi'il madhi nakis. Tugasnya rafa isim nasab khobar. Amsi isim mabni di atas kasrah pada maha rafa isim kana. Jadi walaupun kana tetap amsi, nggak boleh kana amsu kan? Nah, jadi amsi isim mabni di atas kasrah pada maha rafa khobar isim kana. Syadida khobar kana. Khobar kana mansub dan nasab fathah. Mudhaf syadidal hari mudhaf pilih. Adalah kemarin itu sangat panas. Zurtu, zaro ya zuru, zurtu, zurna. Fi'il dan fa'il, aku menziarahi. Fi'il madhi ke-13. Zurtu, aku menziarahi akan ahrama. Ahrama maf'ul bih. Mansub dan nasab fathah. Amsi pada kemarin hari. Amsi isim mabni di atas kasrah. Pada mahal nasab. Daraf daman. Kemarin. Pada mahal nasab maf'ul bih ya. Dia sebut. Aku menjenguk. Aku mengunjungi akan paramida pada kemarin hari. Jadi kalau daraf kan harus ada makna pada kan. Zahabtu amsi. Aku pergi pada hari kemarin. Zahabtu fi'il dan fa'il. Amsi isim mabni di atas kasrah pada mahal nasab. Maf'ul fi juga. Ila huruf jar kal ati majrur ila. Tanda jar kasrah. Apa yang nggak paham ya Raya? Coba. Eh, Ya, itu. Nah, ini pembahasan. Pembahasan ini sudah dijelaskan tadi, tapi kita baca juga. Alimna mimma taqaddama annal mabniya huwa ma yuladimu akhiruhu halatan wahidatan. Alimna mimma taqaddama. Kita telah tahu dari ma yang telah terdahulu ya jamaah. Alimna fi'il madhi ke-14. Alimna, alim tu alimna. Alimna mimma taqaddama. Kita telah tahu dari ma yang telah dahulu ya. Annal mabniya. Wah, sungguh yang dibinakan huwa dianya mabni itu ma sesuatu yuladimu yang mulazim lah. Sesuatu yang tetap lah. Yulazimu tetap. Ma yulazimu akhiruhu sesuatu yang tetaplah oleh akhirnya sesuatu halatan wahidah akan kondisi yang satu. Fi jami'i tarakibi dalam semua susunan. Jadi yang disebut mabni satu kalimat yang selalu satu keadaan. Akhirnya tetap, nggak pernah berubah dalam kondisi apapun. Mau jadi apapun dia tetap. Nggak? Amsi tetap amsi, kam tetap kam. Wa nuridu huna an na'rifal ahwal allati tulazimu awakhiral mabniyati. Dan kita kepengen arada yuridu nuridu wa nuridu huna. Kita kepengen di sini an na'rifal ahwala bahwa kita mengenal akan kondisi-kondisi yang tulazimu yang melazim ianya kondisi awakhiral mabniyah akan akhir dari segala yang dibinakan. Jadi dalam bab ini beliau pengen menjelaskan mabni itu ada berapa macam. Walaupun ini belum lengkap. Dari contoh tadi ada yang mabni di atas sukun kam, ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas dhammah kan, ada yang mabni di atas kasrah. Berarti lengkap udah empat. Mabni memang empat itu. Empat. Mabni empat. Ada yang dibina di atas sukun, kam. Kita cari lain-lain. Kam, min, hal. Ya kan? Ada yang mabni di atas fathah. Seperti fi'il madhi dan seperti huruf juga. Laita, inna.
anna, ka'anna, semua mabni di atas fathah. Ada juga yang mabni di atas dhammah, haitsu. Nah, yang lain belum kelihatan, baru haitsu doang kalau mabni di atas dhammah. Kali-kali ba'du. Nah, amma ba'du kalau dibuang mudhaf ilaih. Ada juga yang mabni di atas kasrah. Nah, nih. Al kalimatu kam wa'tadala wa haitsu wa amsi fil amsilati sabiqati kulluha mabniyatun. Al kalimatu bermula kalimat-kalimat. Kalimat apa? Kam, wa'tadala dan i'tadala, wa haitsu dan haitsu dan amsi fil amsilati sabiqah pada contoh yang terdahulu kulluha bermula seluruhnya kalimat itu mabniyatun, itu dibinakan. Kam dibina, i'tadala dibina, haitsu dibina, amsi juga dibina. Cuma binanya beda-beda. Binanya beda-beda. Kenapa dia disebut mabni? Lianna awakhiraha tuladimu ahwalan la tatagayyaru mahma tagayyaratit taraki. Lianna awakhiraha. Karena akhirnya tiap-tiap. Akhirnya kam, akhirnya yang adalah tadi. Lianna awakhiraha. Karena akhirnya tiap-tiap tulazimu. Tetap ya ahwalan akan kondisi-kondisi la tatagayyaru yang tidak berubah ianya akhir mahma tagayyaratit tarakibu betapapun berubahlah oleh susunan. Jadi kam yang adalah haisu amsi disebut mabni karena akhirnya tetap walaupun dia berada di tempat yang berbeda tadi kan. Fa akhiru kam yulazimu sukuna. Maka bermula akhir kam itu tetap ia akan sukun. Akhir kam tetap ia akan sukun. Karena ini dia disebut bina atas sukun. Wa min ajli dzalik, karena itu yuqalu dikatakan innaha sesungguhnya kam itu mabniyatun ala sukuni. Sesungguhnya kam itu dibina di atas sukun. Karena akhirnya sukun selalu kita sebut dia mabni di atas sukun. Wa akhiru i'tadala yulazimul fathah. Dan bermula akhir i'tadala itu tetap ia akan fathah. Wa min ajli dzalik dan karena itu yuqalu dikatakan innaha sesungguhnya i'tadala mabniyatun alal fathi itu dibina di atas fathah. Nah itu. Dibina di atas fathah. Gampang. Wa akhiru amsi yulazimul kasrah. Dan bermula akhir amsi itu tetap ia akan kasrah. Karena dia tetap kasrah min dzalik. Ini ketinggalan min ajli dzalik tadi ya. Min dzalik di atas kan ada ajli. Min dzalik dari karena itu yuqalu innaha dikatakan sesungguhnya amsi mabniyatun alal kasri itu dibina di atas kasrah. Nah itu. Jadi bina ada 4. Cari contohnya yang banyak nanti. Yang dibina di atas sukun apa aja? Yang dibina di atas dhammah, dibina di atas fathah, dibina di atas kasrah. Wa idza bahasna fi awakhiril kalimatil mabniyati lam najid halan ukhra ghaira hadhil halatil arba'ah. Wa idza bahasna bila kita membahas, bila kita mencari fi awakhiril kalimatil mabniyah pada akhir kalimat-kalimat yang dibina lam najid halan ukhra. Niscaya tidak kita dapati akan kondisi yang lain ghaira hadhil halatil arba'i selain ini hal yang 4. Idza bahasna bila kita bahas, kita buka semua kitab bahasa Arab. Kita bahas fi awakhir kalimat. Pada akhir kalimat yang dibina lam najid. Niscaya tidak akan kita dapati akan hal yang lain. Enggak ada bina yang lain selain ini 4. Berarti udah benar bina seluruhnya cuma 4, enggak lebih. Baik yang dibina itu fi'il, isim atau huruf. Pokoknya bina cuma 4. Walaisat hunaka qawaidu khassatun tu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil mabniyati. Dan tidak ada di sana itu qawaidu, kaedah-kaedah, ketentuan-ketentuan. Walaisat hunaka tidak ada di sana itu ketentuan-ketentuan khusus tu'rafu biha yang dikenal dengannya ketentuan, dengannya qawaid, ahwalu akan kondisi akhir kalimat yang dibina. Enggak ada ketentuan khusus bina. Bina itu biasanya didengar. Wa innamal midaru fi dzalika 'ala nakli min kutubil lughatil mausuqu biha. Wa innamal midaru hanya saja bermula madar. Madar ini poros. Hanya saja bermula poros yang menjadi sumber fi dzalika pada demikian itu 'ala nakli atas nukilan min kutubil lughatil mausuqi dari kitab-kitab bahasa al mausuqi biha yang dipercayai dengannya kitab bahasa. Jadi bina itu nggak ada ketentuan khusus, beda dengan i'rab. Dari mana kita tahu satu kalimat itu dibina? Kata orang Arab. Kata orang Arab. Orang Arab bilang semua huruf mabni, ya udah.
Kalau ketemu huruf kita ya. Kemudian isim. Ada isim-isim tertentu, cuma 6 isim kan? Nah, isim domer, isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim syarah ya. Nah, itu mabni kata orang Arab. Ya udah, kecuali pengecualian beberapa kemarin. Isim mausul tasniyah al-ladzani dikecualikan. Isim syarah tasniyah hazani enggak dibina di Arab. Ya kan? Ayu dikecualikan. Fi'il madhi kata orang Arab mabni. Ya udah kita bina aja. Fi'il mudhari' mu'rab, fi'il amar katanya bina. Ya udah kita bina kan? Jadi enggak ada ketentuan khusus. Nah, ini dikit lagi. Kaidah. Al-ahwalul lati tulazimu awakhiral kalimatil mabniyati arba'un. Bermula kondisi-kondisi. Bermula ahwal-ahwal yang melazimi ianya ahwal. Yang menetapi ianya ahwal akan akhir kalimat yang dibina itu ada 4. Akhir kalimat mabni ada 4. Wahya dianya ahwal itu asukun, sukun, wal fathu fatah, wal damu dan domah, wal kasru dan kasrah. Nah inilah disebut bina. Waktu sama anwa al bina. Dinamakan akan dianya ahwal akan macam-macam bina. Jadi kalau ada pertanyaan bina itu ada berapa macam? Jawabannya ada 4. Ya. Bina sukun, bina fatah, bina domah, bina kasrah. Tinggal cari contoh. Al kalimatul lati yulazimu awakhiraha sukunu. Bermula kalimat-kalimat yang tetap ianya kalimat akan akhirnya kalimat. Bermula kalimat-kalimat allati yulazimu awakhiraha yang menetapkan akan akhirnya kalimat oleh sukun, awil fathu atau oleh fathah, awil dhamu atau oleh dhamma atau oleh kasrah yuqala dikatakan innaha sungguhnya kalimat itu mabniyatun ala sukun, dibina di atas sukun atau di atas fathah atau dhammah atau udah tadi. Artinya gini, kalimat yang tetap sukun dibina di atas sukun, yang selalu fathah dibina di atas fathah. Kalau selalu dhammah disebut mabni di atas dhammah. Selalu kasrah disebut mabni di atas kasrah. Udah gitu. Nah, apa pertanyaannya? Asukunu fa'il yuladimu. Bermula kalimat-kalimat yang yuladimu, yang melazimi akan akhirnya kalimat oleh sukun. Atau oleh fathah, atau oleh dhammah, atau oleh kasrah. Itu yukalu. Yukalu khabar kalimat. Kalimat itu kan belum ada khabarnya. Bermula kalimat-kalimat yang melazim akan akhirnya kalimat oleh sukun, atau oleh fathah, atau oleh dhammah, atau oleh kasrah. Itu yukalu. Dikatakan innaha. Sesungguhnya kalimat itu mabniyah dibina di atas sukun atau fathah atau dhammah atau kasrah. Dah. Nah, gitu. Dah, dapatnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Salat Isya dulu. Ya, cukup berarti 2 kitab. Mestinya kita ngaji habis Isya biar panjang waktunya, biar bisa 4 kitab. Ya, MC nomor 11 ya. Apa sih?